Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan video part kelima dari video yang dibuat khusus untuk teman-teman memahami terkait dengan wawancara yang biasa digunakan pada seleksi guru penggerak, seleksi PPG Prajabatan, dan juga pada seleksi beasiswa LPDP. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan salah satu kompetensi yang digali oleh interviewer atau kalau untuk guru penggerak dan PPG Prajabatan oleh asesor ya terkait dengan kompetensi pembimbingan ya atau pembinaan. Nah, dalam kompetensi ini itu interviewer akan mencari pengalaman kandidat yang terkait dengan proses pembimbingan yang pernah kandidat lakukan ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Saat ini kita sedang berada di video kelima, artinya teman-teman bisa mengecek di deskripsi nanti untuk link video 1, 2, 3, dan 4. Ya, karena di sana ada terkait dengan metode yang digunakan dalam wawancara, kemudian ini sudah kompetensi yang keempat. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi pembinaan atau pembimbingan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah coaching ya. Nah, yang dimaksud adalah atau yang ingin dilihat adalah kandidat itu pernah atau memiliki pengalaman melibatkan diri dan juga berkomitmen dalam mengembangkan perilaku ya, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan oleh binaan ya. Bisa saja binaannya ini kalau guru maka boleh saja siswanya, teman sejawat ya. Seperti itu ya, rekan-rekan guru ya. Tapi kalau dalam hal mencari beasiswa, maka boleh saja ini teman kuliahnya atau sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kompetensi memiliki kompetensi eh, untuk pembimbingan dan pembinaan gitu ya. Nah, bagaimana cara asesor atau interviewer mengetahui bahwa Anda memiliki pengalaman ini? Nah, ada istilahnya adalah tindakan ya. Ini istilahnya adalah tindakan utama atau main action ya. Main action. Nah, dalam cerita nanti itu ketika asesor bertanya, maka jawaban kita itu harus menunjukkan bahwa dalam pada saat pembimbingan itu kita sudah menyepakati harapan dengan binaan. Ya, di dalam cerita itu ada cerita menunjukkan bahwa kita sudah menyepakati harapan dengan binaan. Nanti lebih detail itu nanti pada saat kita di beberapa menit ke depan akan bicara terkait dengan contohnya ya. Nah, kemudian ada melibatkan dan menawarkan dukungan. Kemudian ada mempertahankan motivasi, ya, ada mendapatkan komitmen, ada membuat rencana pembelajaran yang rinci dan spesifik. Ya, jadi 5 ini ya. Ini kalau saya kasih poin-poin ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Banyak banyak itu melakukan pembimbingan ya, tapi tidak menyepakati harapan. Nah, itu bukan termasuk coaching itu. Ya, kalau hanya sekedar membimbing ya, mengajari ya, itu bukan coaching. Karena di coaching yang dimaksud di sini ada mempertahankan posisi, mendapatkan komitmen dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau ini sudah jelas, nah kita coba pindah ke contoh pertanyaan yang mungkin ya untuk kompetensi ini. Nah, ini yang pertama misalkan, ceritakan pengalaman Anda dalam membimbing orang lain, ya, orang lain. Ya, orang lain ini bisa saja guru, bisa saja siswa, ya, atau siapa saja. Ya, bisa juga orang-orang di sekitar kita gitu, ya, di perumahan kita gitu, ya. Tapi kalau misalkan untuk guru penggerak, ya, sebisa mungkin itu terkait dengan pendidikan, ya, karena kalau guru penggerak kan bergeraknya memang di bidang pendidikan gitu, ya. Tapi kecuali kalau sudah tidak ada pengalaman lain, ya silahkan pindah ke pengalaman yang lain, bukan terkait dengan pendidikan itu boleh, ya. Kemudian bagaimana Anda mendapatkan komitmen? Nah, ini sudah jelas langsung diminta bagaimana Anda mendapatkan komitmen dari orang lain tersebut. Hal apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan motivasi orang tersebut? Dukungan apa yang Bapak berikan? Nah, seperti itu ya. Kemudian ini lagi ada contoh berikutnya. Ceritakan pengalaman Anda membangun kepercayaan pada murid sehingga ia termotivasi dan seterusnya ya. Nah, ini dua contoh pertanyaan yang mungkin ya. Tapi tentu saja banyak banyak jenis atau variasi pertanyaan lain yang mungkin dipertanyakan, tapi sama-sama tujuannya adalah pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan pembinaan atau coaching atau pembimbingan gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan jawabannya. Nah, ini saya kalau tadi contoh untuk pertanyaannya, nah ini sekarang contoh untuk jawabannya ya. Kita pilih dulu misalkan tadi kita ambil pertanyaan yang pertama yang ini ya. Kita ambil pertanyaan pertama yang ini ya. Nah,
Eh, tapi ingat ya, untuk menjawabnya itu harus selalu pakai konsep STAR. Nah, ini penting sekali ya, selalu nonton, pelajari konsep STAR. Situation, test, action, result. Ya, seperti itu. Situation, test, action, results. Ya. Nah, ini sekali lagi untuk baru yang menonton video ini ada di video part 1 ya. Part 1. Silakan untuk part 1 bisa dilihat nanti di deskripsi video ini ya. Part 1, part 2, part 3, part 4. Oke. Nah, sekarang ini contoh situationnya ya. Pada akhir semester ganjil 2022. Nah, kalau saya beri contoh itu saya selalu memberikan keterangan waktunya. Kenapa ada keterangan waktunya? Karena ada juga penilaian yang menunjukkan apa istilahnya kebaharuan ya. Jangan pengalaman terlalu jauh ya, harus yang dekat-dekat. Misalkan saat ini tahun 2023 ya. Nanti pakai tahun 2022 ya. Seperti itu. Nah, tergantung pengalaman Bapak Ibu terjadi kapan gitu ya. Nah, bertepatan dengan akan diadakan lomba olimpiade tingkat kabupaten. Saya kebetulan mendapat tugas untuk menjadi pembina untuk mata pelajaran matematika, ya, titik. Terdapat 5 orang siswa yang harus saya bimbing agar dapat menang pada tingkat kabupaten dan melanjutkan ke tingkat provinsi atau bahkan sampai ke tingkat nasional, ya. Jadi ini langsung kelihatan ya bahwa ini adalah coaching atau pembinaan atau pembimbingan, ya. Nah, jadi langsung ketahuan situasinya ya. Situasinya adalah dapat tugas untuk membimbing 5 orang di olimpiade matematika. Ya, itu situationnya atau tasknya. Nah, sekarang kita pindah ke T-nya. Actionnya ya atau A-nya. Nah, sebelum memulai proses ya ini tindakannya. Ini penting karena di bagian sinilah itu Anda Bapak Ibu akan dinilai apakah sesuai dengan rubrik ya atau istilah kalau asesor itu bars ya. Apakah sesuai dengan rubrik? Nah, itu silakan saya mau bilang kepada teman-teman bahwa silakan mencari video-video yang lain ya di channel-channel yang lain karena itu mereka sangat terbuka kadang-kadang ya. Bahkan ada juga rekan-rekan guru yang terang-terangan menyampaikan ya, meskipun sudah dibilang untuk jangan disampaikan oleh asesornya, tapi tetap saja disampaikan gitu ya. Silakan dicek ya. Kemudian pertama ini ya. Sebelum memulai proses pembimbingan, saya menyampaikan dan menjelaskan bahwa tujuan kita minimal adalah juara pada tingkat kabupaten. Ya, itu yang pertama. Nah ini sudah kena tindakan utama menyepakati harapan dengan binaan. Ya. Nah kemudian yang kedua setiap pertemuan saya selalu memotivasi siswa. Nah ini sudah jelas langsung mempertahankan motivasi. Ya. Kemudian saya terkadang memberi latihan dan tes kepada siswa saya dan menyampaikan bahwa ini dapat dipertahankan maka kita dapat mencapai target. Ini apa ya istilahnya ya, ini juga termasuk dalam mempertahankan motivasi ya. Nah, ini tindakannya. Kemudian saya juga tidak jarang meminta pendapat kepada siswa apakah metode atau cara saya ini sudah sesuai dengan harapan dia. Yang terakhir ini melibatkan pendapat orang lain ya, melibatkan pendapat binaan sebagainya ya. Ini masih banyak terus yang bisa dibuat ke bawah ya, tindakan-tindakan yang akan nanti di checklist harusnya oleh interviewer, oh ini ada, sehingga dia bisa melihat oh apakah ini poinnya sudah cukup untuk memadai untuk lolos dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting dari STAR itu memang adalah kalau dari konsep STAR itu sendiri yang paling penting itu adalah bagian A ini atau action ya. Ini yang paling penting ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir selalu lupa untuk tanyakan hasilnya ya. Alhamdulillah 2 dari siswa binaan saya juara tingkat kabupaten bahkan masuk 5 besar tingkat provinsi. Nah, ini hasilnya sudah positif ini kalau seperti ini maksudnya ya. Ini hasilnya sudah lumayan positif. Nah, ini sudah positif. Nah, ini sudah bisa untuk dinilai ya. Tapi teman-teman harusnya selalu menunjukkan ini ya. Kalau seperti ini jawabannya harusnya poinnya sudah cukup lah atau setidaknya kalau istilahnya itu poinnya sudah 3 ya. Karena kalau mau sampai ke 4 nanti saya akan bahas sendiri bagaimana cara untuk dapat poin ke-4 tapi juga sangat tergantung pada asesornya ya. Demikian video part 5 untuk persiapan wawancara PPK Prajabatan, PPK dalam jabatan, guru penggerak dan seleksi beasiswa LPDP. Untuk teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat dapat melakukan tombol subscribe dan loncengnya supaya dapat mengikuti perkembangan video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.